NPM 21130530116 di sini berperan sebagai tempe dan narator. Halo, perkenalkan nama saya Friska Priliasa Putri, NPM 21130530072. Di sini saya berperan sebagai ibu dan narator. Halo, saya Andriani Merkuri, NPM 2113053. Di sini saya berperan sebagai telur dan narator. Memperkenalkan diri, nama saya Adel Salsabila, NPM 21130532259. Saya di sini berperan sebagai ikan dan juga ayam. Halo, perkenalkan nama saya Ditya Aslamia, NPM 213053291. Saya berperan sebagai Ayu dan juga narator. Halo, perkenalkan nama saya Dava Sukunanila dengan nomor NPM 21530530016. Di sini saya berperan sebagai Susu. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video bermain peran yaitu tentang protein. Selamat menyaksikan! Di sebuah rumah, tinggallah keluarga yang hidup nyaman, tentram, dan damai. Setiap hari, ibu tidak lupa memberi makanan yang mengandung protein, seperti tahu, susu, ikan, dan telur. Ibu menyediakan makanan tersebut sebagai hidangan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Saat makan bersama di ruang makan, anak bertanya kepada ibu, mengapa selalu membeli tahu dan tempe? Mengapa tidak makanan lain? Setelah itu, ibu menjelaskan kalau tahu dan tempe itu makanan yang kaya akan protein. Sehingga, dengan mengonsumsinya, akan membuat imun kita meningkat. Ayu, kenapa ibu lihat kok Ayu ngelamun terus sih? Ayo dong dimakan makanannya. Tidak apa-apa bu, Ayu hanya bingung. Bingung kenapa nak? Ayu bingung kenapa ibu selalu menyediakan tempe, telur, ikan, dan susu. Oh, jadi itu yang membuat Ayu bingung. Nah, ibu jelaskan ya. Ibu menyediakan ini semua makanan berupa tahu, ikan, tempe, dan telur. Ini karena makanannya mengandung banyak protein. Nah, makanan ini dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Protein itu apa bu? Nah, protein itu merupakan makromolekul gabungan dari asam-asam amino yang melewati peptida. Jika gabungan asam-asam amino itu lebih dari 50, maka itulah yang dinamakan dengan protein. Nah, dari penjelasan ibu tadi, itulah mengapa alasan ibu menyediakan ini semua. Karena ini bermanfaat bagi tubuh kita. Oh, begitu ya bu. Setelah itu, tempe, susu, ikan, dan telur memasuki lokasi bermain peran, dan mereka pun memperkenalkan diri mereka masing-masing. Halo, saya tempe. Saya merupakan jenis protein nabati yang berasal dari tumbuhan kacang kedelai. Halo, saya Susu. Saya merupakan jenis protein hewani. Halo, saya ikan. Saya merupakan jenis protein hewani. Halo, saya telur. Saya merupakan jenis protein hewani. Setelah makanan-makanan tersebut memperkenalkan diri, Ayu menjadi tahu bahwa makanan yang selalu ibu sediakan merupakan makanan yang mengandung banyak protein. Nah, itu tadi nak makanan yang mengandung protein. Tadi sudah lihat kan ada tahu, telur, ikan, dan susu. Oh, jadi seperti itu ya bu? Iya dong. Nah, perlu diingat ya, selain jenis-jenis makanan yang mengandung protein, ada juga fungsi-fungsi dari makanan tersebut. Apa saja fungsinya? Setelah itu, tempe, susu, ikan, dan telur menjelaskan fungsi mereka yang mengandung protein. Halo, saya tempe. Fungsi saya
saya untuk memenuhi asupan kalsium yang dapat mencegah pengeroposan tulang. Halo, saya Susu. Fungsi saya sebagai penguat tulang dan gizi yang di dalamnya terkandung fosfor, kalsium, magnesium, dan protein yang sangat esensial untuk menjaga kesehatan dan pertumbuhan tulang. Saya Ikan. Fungsi saya adalah untuk mengurangi peradangan, mencegah penyakit kronis, melindungi jantung, mendukung kesehatan tulang, dan menjaga fungsi kesehatan otak. Halo, saya Telur. Fungsi saya adalah untuk pembentukan dan perbaikan di dalam sel tubuh manusia. Saya dapat membentuk setiap sel dan jaringan penyusun tubuh, mulai dari otot, tulang, peredaran darah, hingga otak. Setelah menjelaskan fungsi dari masing-masing makanan tersebut, Ayu menjadi paham dari fungsi makanan-makanan tersebut. Nah, itu tadi fungsi dari makanan-makanan yang mengandung protein. Oh, begitu ya, Bu. Iya dong, tapi perlu diketahui ya, makanan-makanan yang sudah kita makan ini yang mengandung protein akan melalui proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme di dalam tubuh kita. Bagaimana prosesnya? Setelah Ayu bertanya kepada Ibu tentang proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme, maka akan dijelaskan proses pencernaan, metabolisme, dan penyerapan. Yang pertama ada proses pencernaan. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian lainnya mengalami proses pelepasan gugus amin di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Yang kedua ada proses penyerapan. Protein sudah dimulai dicerna oleh tubuh ketika mulai mengunyah atau meminum. Berarti penyerapan protein pertama-tama terjadi di dalam mulut. Setelah di dalam mulut, protein akan memecah di dalam perut menjadi asam amino yang kecil. Proses metabolisme, protein dimulai ketika makanan yang Anda lahap masuk ke lambung. Disinilah pepsin mencerna protein dengan memutus ikatan pepsida yang ada di sisi gugus NH2 dari asam-asam amino aromatik, hidrofobik, maupun dikarbosilat. Pemutusan ikatan peptida ini hanya bisa terjadi di lambung yang memiliki lingkungan asam karena proses ini memerlukan pH ideal 2. Ketika makanan sudah masuk ke usus, enzim yang dapat memecah ikatan protein tidak lagi dapat bekerja karena pH usus yang cukup tinggi. Metabolisme protein kemudian berlanjut di usus halus, yakni saat pankreas mensekresi tripsin, hemotripsin, dan karboksipeptida. Protease gaster dan pankreas kemudian memecah lagi gugus protein menjadi peptida rantai sedang dan kecil. Peptidase di batas usus halus selanjutnya menghidrolisis peptida rantai. Produk akhir metabolisme protein inilah yang siap diserap dan dipergunakan oleh sel sehingga tubuh merasakan manfaatnya untuk kesehatan. Sekitar 75-80% asam amino yang menjadi produk akhir metabolisme protein ini akan digunakan kembali untuk sintesis protein yang baru. Sebagian asam amino yang diserap oleh tubuh juga
akan diubah menjadi energi atau ATP, gas karbon dioksida, dan air melalui siklus Krebs. Sementara itu, asam amino sisanya tidak akan disimpan di dalam tubuh. Ia akan diuraikan kembali dengan cepat melalui proses metabolisme menjadi kerangka karbon bagi senyawa-senyawa alkoholik dan urea yang kemudian dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Setelah terjadinya proses pencernaan, penyerapan, dan metabolisme protein di dalam tubuh, ayah pulang dari masjid menghampiri ibu dan Ayu untuk menjelaskan dampak dari kekurangan dan kelebihan protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah udah pulang. Yeay, ayo pulang! Iya nih, ini Ibu sama Ayu lagi ngapain? Ini loh ya, ibu itu lagi jelasin tentang makanan yang ibu sediakan setiap hari. Ayu kan tanya, kenapa sih ibu kok nyediain tahu, tempe, ikan, telur, susu setiap hari? Nah, terus ibu bilang, karena makanan ini makanan yang mengandung banyak protein. Bagus dong kalau begitu. Oh iya, perlu Ayu ketahui ya bahwa protein ini mengandung kelebihan dan kekurangan loh bagi tubuh kita. Apa aja ya? Nah, jadi kelebihan protein ini yaitu kenaikan berat badan, bau mulut, dan kerusakan ginjal. Nah, lalu kekurangannya itu ada rambut rontok, imun tubuh menurun, dan pertumbuhan anak terhambat. Nah, jadi kita nggak boleh nih kelebihan maupun kekurangan protein yang kita konsumsi. Oh, begitu ya. Setelah menjelaskan dampak protein, ayah menjelaskan makanan yang direkomendasikan dan pola makan untuk Ayu. Karena Ayu masih berumur 10 tahun atau kelas 4 sekolah dasar. Nah, untuk Ayu, makanan yang direkomendasikan yaitu tempe, susu, ikan, dan telur. Nah, lalu pola makan yang pas yaitu pola makan teratur. Nah, waktu yang direkomendasikan untuk Ayu makan itu misalnya pagi atau sarapan itu dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, untuk makan siang itu dari jam 12 sampai jam 1. Lalu untuk makan malam dari jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, benar kata ayah. Nah, di sini kan ibu udah masak nih. Jadi, makanan yang harus Ayu makan itu ada nasi, lalu ada sayur, kemudian ada tahu, tempe, telur, dan ikan. Nah, selain itu, Ayu setelah makan bisa makan buah. Buahnya itu buah pepaya. Nah, kemudian harus mengonsumsi air minum. Oh, begitu ya. Jadi Ayu harus mengonsumsi makanan yang direkomendasikan ya, Bu? Iya dong, benar sekali. Oke deh, siap. Setelah itu, Ayu menjadi paham apa itu protein, contoh protein, fungsi dari protein, sistem pencernaan dan metabolisme protein, serta dampak dari kelebihan dan kekurangan protein, hingga rekomendasi dan pola makan yang mengandung protein. Sekian penampilan video dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum